Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Jadi di video ini saya akan menjelaskan program palindrom. Yang pertama, kita perlu mengetikkan file header-nya terlebih dahulu. Jadi di program ini ada dua file header yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu iostream, agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan endl atau endline. Yang kedua yaitu string.h, karena kita di sini akan menggunakan fungsi strlen atau strlen. Lalu di sini kita ketik using namespace std. Ini digunakan untuk memanggil objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace. Lalu ketik in main, yaitu fungsi utama yang akan mengembalikan nilai 0. Lalu mulai program dengan tanda buka kurung kurawal. Lakukan deklarasi pada ini variabel kata. Kita akan menggunakan array dengan indeks 50 dan bertipe data char. Lalu lakukan pendeklarasian juga untuk variabel jumlah i dan j bertipe data integer. Setelah itu lakukan inisialisasi j sama dengan 0. Di sini kita langsung praktekkan bahwa j sama dengan 0. Lalu selanjutnya masukkan sebuah kata. Lalu kata yang kita input itu akan disimpan di variabel kata. Nah, di sini ada cin getLine. Ini artinya getLine ini berguna untuk agar program dapat membaca spasi pada karakter yang telah kita input. Sedangkan size of di sini ini akan menghitung berapa jumlah huruf di dalam sebuah kata yang kita input. Jadi misalnya di sini kita langsung running, klik build and run untuk runningnya. Nah, misalkan kita ingin masukkan sebuah kata yaitu katak. Di sini akan disimpan di variabel kata. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa kata sama dengan katak. Dan katak itu 5 huruf. Lalu kita klik enter di sini. Katak adalah palindrom. Bisa kita ketahui bahwa katak ketika dibaca dari huruf akhir ke depan itu juga katak. Nah, cara kerjanya adalah di sini. Kita lanjut ke inisialisasi jumlah sama dengan strlen kata. Nah, di sini juga untuk menghitung, strlen ini berfungsi untuk menghitung panjangnya karakter. Jadi di sini berarti jumlah sama dengan 5. Lalu kita masuk ke peluangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0. Lalu kondisi i kurang dari jumlah, karena kita tahu i-nya 0 dan jumlahnya 5, maka 0 kurang dari 5 itu bernilai benar. Lalu kita masuk ke pernyataan if. Apakah kata i, kita tahu bahwa i-nya itu 0, apakah kata dengan indeks 0 itu tidak sama dengan kata indeks jumlah yaitu 5 dikurang i-nya 0 dikurang 1, berarti di sini kita bisa langsung tulis 5 dikurang 0 dikurang 1 itu 4. Kita lihat di sini. Apakah kata dengan indeks 0 itu tidak sama dengan kata berindeks 4? Kita tahu bahwa di sini huruf A itu kata yang berindeks 0. Lalu A itu indeksnya indeks 1, T indeks 2, A berikutnya itu indeks 3, dan K selanjutnya yaitu array dengan indeks 4 variabel kata. Nah, kita lihat di sini. Kata berindeks 0 itu kan K. Apakah tidak sama dengan kata berindeks 4? Karena kita tahu di sini sama, maka pernyataan if ini bernilai salah. Kita lanjut ke perubahan i++. Maka yang ini tidak dilakukan di sama dengan 1 karena kondisi if ini bernilai salah. I++, karena kita tahu i sama dengan 0, maka i mengalami perubahan menjadi i sama dengan 1. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya benar. Lalu apakah kata indeks i yaitu
1 tidak sama dengan kata jumlahnya itu masih 5 dikurang I-nya itu 1 min 1. Berarti kita tahu di sini 5 dikurang 2 yaitu 3. Apakah kata 1 itu tidak sama dengan kata 3? Kita lihat di sini. Kata 1-nya itu adalah A. Kata 3-nya juga A. Maka itu sebenarnya sama kan, A sama dengan A. Jadi pernyataan kondisi ini salah, bernilai salah. Maka langsung lanjut ke perubahan I++. I++, yang tadinya I sama dengan 1 mengalami perubahan menjadi 2. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya, benar. Apakah kata dengan indeks 2 tidak sama dengan kata jumlahnya itu 5 dikurang I-nya 2 dikurang 1, berarti 5 dikurang 3 yaitu 2. Kita lihat di sini kata 2 tidak sama dengan kata 2, otomatis juga salah. Jadi kita lanjut ke perubahan I++, yaitu 3, I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Benar. Apakah kata 3 tidak sama dengan kata jumlah yaitu 5 dikurang 3, 2 dikurang 1, 1, maka di sini kata 1. Kita lihat kata 3-nya itu A, kata 1 juga A. Maka ini juga bernilai salah. Kita lanjut ke perubahan I++. I-nya menjadi 4. I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, benar. Apakah kata 4 ini tidak sama dengan kata jumlah yaitu 5 dikurang 4, 1 dikurang 1, 0. Apakah kata 4 tidak sama dengan 0? Kita lihat di sini kata 4 yaitu K, kata 0 juga K. Maka pernyataan ini juga salah. Lalu kita langsung ke perubahan I++ jadi 5. I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Salah. Maka kita lanjut ke pernyataan if ini. Kalau J-nya sama dengan 1, maka dia akan muncul kalimat bukan palindrom. Kita lihat apakah J sama dengan 1. Di sini tidak ada perubahan untuk variabel J. Yang kita tahu bahwa J sama dengan 0, maka J sama dengan 1 ini bernilai salah. Maka ini tidak dicetak. Lalu otomatis kita lanjut ke pernyataan else ini, maka akan dicetak kata yang kita input tadi yaitu katak adalah palindrom. Maka di sini muncul bahwa katak yaitu kata yang telah kita input itu adalah palindrom.